Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan 9, yaitu edit dan hapus data pada database SQLite. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya pada aplikasi Eclipse. Nah, di sini yang pertama sama seperti latihan 9 sebelumnya. Di sini kita juga perlu untuk menambahkan Android Activity. Caranya bisa kalian lihat pada video saya yang sebelumnya. Di sini saya sudah menambahkan Android Activity. Pada layer saya beri nama activity.edit, dan pada Java saya beri nama edit.java. Nah, yang pertama pada activity edit.xml. Yang pertama di sini kita akan membuat tampilan untuk mengedit data yang ada pada database SQL. Sebelumnya tampilan ini tidak jauh berbeda atau bisa bahkan dibilang sama seperti activity add, yaitu sini sama-sama menggunakan linear layer dengan orientation vertikal, sama-sama menggunakan 4 text view, sama-sama menggunakan 4 edit text, dan sama-sama menggunakan satu button. Yang membedakan di sini hanyalah ID yang terdapat pada edit text dan button. Di sini saya membuat ID dari edit text dari 4 edit text ini, yaitu yang pertama saya beri nama dengan edit judul buku, edit nama pengarang, edit tahun terbit, dan edit penerbit. Lalu button pada edit ini saya beri nama btn edit simpan, dan hasilnya seperti ini. Ya, samalah seperti activity add. Selanjutnya pada main activity Java, yang pertama di sini kita perlu mendefinisikan list view dengan set on item click listener, new on item click listener, dimana setelah mendefinisikan ini akan terdapat marker error. Nah, marker error tersebut kita klik lalu kita unimplement metodenya, maka akan muncul metode on item click. Nah, pada on item click di sini kita yang pertama membuat final string selection sama dengan daftar, di mana kita akan membuat pilihan pada daftar. Yang kedua pada final char sequence dialog item edit delete, di mana kita membuat dialog interface yang berisi edit dan delete. Lalu selanjutnya kita membuat perintah menggunakan alert dialog builder, di mana nantinya akan digunakan untuk membuat interface dari kotak dialog dan berisi set title, yaitu titlenya atau judulnya pilih. Setelah itu kita mendefinisikan builder.set item dialog item new dialog interface on click listener. Sama seperti sebelumnya, di sini kita juga implement metodenya, maka akan muncul metode onClick, di mana metode onClick ini di sini kita menggunakan percabangan switch case. Yang pertama kita ubah key-nya menjadi item. Lalu pada case 0 ini kita akan membuat sebuah perintah atau membuat sebuah proses pada jika kita mengklik edit. Di sini perintahnya yaitu intent i sama dengan intent get application context edit class i dot put extra judul buku selection, lalu start activity i, dimana jika kita mengklik edit maka kita akan berpindah ke activity edit. Lalu selanjutnya pada case 1 ini, di sini kita membuat sebuah perintah SQL, yaitu SQLite database db sama dengan db helper dot get
provide table database. Lalu kita eksekusi SQL tersebut dengan delete from buku where judul buku selection, di mana data buku tersebut akan dihapus melalui judul buku yang sudah terdapat pada database. Lalu dari list, di mana jika kita sudah menghapus data tersebut, maka secara otomatis data tersebut akan hilang tanpa kita perlu merefreshnya lagi. Di sini terdapat builder.create.show, di mana di sini digunakan untuk menampilkan kotak dialog interface yang telah kita buat tadi. Lalu terdapat array adapter list view 1.getAdapter notify dataset invalid, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur konten yang akan ditampilkan oleh list view. Selanjutnya pada editor.java, sama seperti tugas-tugas atau latihan-latihan sebelumnya, di sini kita perlu mendeklarasikan variabel yang ada, itu dengan protect cursor dengan cursor, SQL dengan dbhelper, button dengan btn edit simpan, edit text dengan edit judul buku, edit nama pengarang, edit tahun terbit, dan edit penerbit. Lalu kita definisikan dbhelper dengan new SQL this. Selanjutnya kita memperkenalkan elemen XML yaitu edit text kepada Java. Di sini saya memperkenalkan edit judul buku dengan edit judul buku, edit nama pengarang dengan edit nama pengarang, edit tahun terbit dengan edit tahun terbit, dan edit penerbit dengan edit penerbit. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah perintah SQL, yaitu perintah tersebut SQLite database db sama dengan dbhelper.getReadable database, di mana perintah ini digunakan untuk memanggil data yang akan kita edit nanti. Selanjutnya cursor sama dengan db.rowQuery, select bintang from buku where judul buku. Nah, selanjutnya di sini kita akan memanggil variabel ekstra yang terdapat pada main activity di Java, yaitu memanggilnya dengan getIntent.getStringExtra judul buku 0. Lalu cursor.moveToFirst. Selanjutnya kita membuat perintah menggunakan if dengan kondisi cursor.getCount lebih besar dari 0. Artinya jika data tersebut ada, maka data tersebut akan ditampilkan. Lalu cursor.moveToPosition atau posisi berawal dari 0. Selanjutnya kita membuat perintah di mana kita akan menulis perubahan pada data tersebut, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita memperkenalkan elemen XML yaitu button pada Java, itu dengan btn edit simpan dengan btn edit simpan. Lalu kita mendefinisikan btn edit simpan .set onClickListener new button .onClickListener. Lalu kita unimplement metodenya, maka akan muncul metode onClick. Yang pertama di sini kita membuat perintah SQL di mana SQLite database db sama dengan dbhelper.getReadable database, di mana nantinya digunakan untuk memanggil database agar dapat dilihat isi databasenya. Selanjutnya kita eksekusi perintah SQL tersebut dengan update buku set judul buku plus edit judul buku .get text to string. Begitu juga seterusnya sampai ke penerbit. Lalu kita akan memilih data tersebut melalui judul buku, dan kita di sini juga memanggil variabel ekstra, yaitu dengan getIntent.getStringExtra judul buku. Selanjutnya kita membuat perintah di mana jika perubahan data tersebut berhasil, maka akan muncul pesan teks dengan kalimat perubahan data berhasil. Nah, selanjutnya kita
kita membuat perintah main activity.me.refreshlist dan finish. Di sini perintah ini akan berjalan jika kita sudah membuat perubahan. Lalu kita simpan. Secara otomatis data tersebut akan tampil pada halaman utama dan kita akan langsung kembali ke halaman utama. Jika di running, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan dari hasil latihan SQLite yang telah saya buat. Sini akan saya coba yang pertama dengan edit. Di sini saya akan memilih salah satu data, yaitu saya akan memilih data dengan judul buku One Punch Man Season 2. Di sini kita edit. Misalnya buku One Punch Man ini menerbitkan series terbaru, yaitu dengan misalnya season 3. Kebetulan terbitnya kita buat 2017. Lalu kita simpan. Nah, sudah berhasil, dimana judul buku ini sudah saya ubah, dan yang tadinya One Punch Man Season 2 sudah berubah menjadi One Punch Man Season 3. Lalu selanjutnya kita akan mencoba delete atau hapusnya. Saya akan memilih salah satu data, yaitu saya akan memilih Magic Word. Ini kita delete. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya akan saya coba jalankan pada smartphone Android milik saya. Nah, seperti inilah tampilan dari latihan SQLite pada smartphone Android milik saya. Dimana tadi kalian sudah melihat saya sudah menambahkan perintah edit dan delete untuk merubah atau menghapus data pada aplikasi latihan SQLite ini. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengedit salah satu data yang ada pada aplikasi ini. Di sini saya akan memilih data dengan judul buku Magic Word. Di sini kita pilih edit. Misalnya buku Magic Word ini memiliki series terbaru dengan judul Magic Word Part 2. Nama pengarangnya sama. Tahun terbitnya kita rubah menjadi 2020. Lalu kita simpan. Nah, sudah berhasil. Di sini data judul buku Magic Word ini sudah berubah menjadi judul buku Magic Word Part 2. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu data yang terdapat pada aplikasi ini. Di sini saya akan mencoba menghapus data buku dengan judul Koala Kumal. Ini kita hapus dan sudah berhasil. Di sini dapat dikatakan berhasil jika data buku tersebut sudah tidak terdapat pada halaman utama, dan di sini data buku dengan judul Koala Kumal sudah hilang dari halaman utama. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.